Bismillah, baik sekarang kita akan kembali membacakan Fatwa Tarjih Muhammadiyah jilid 2. Sekarang pembahasan tentang masalah wuduk dan mandi wajib. Yang pertama, wanita haid memegang, membaca dan menghafal Quran. Pertanyaannya, bila sedang berhalangan atau haid, bolehkah wanita melakukan hal-hal sebagai berikut? Seperti 1. Memegang Al-Quran, misalnya untuk dipindahkan ke tempat lain atau dibaca. Kemudian yang B, membaca Al-Quran, hafalan untuk menjaga, untuk mengajar atau belajar. Pertanyaan dari Ahmad Rifai, WN, pelaksana agen SM nomor 146 Pekajengan, Pekalongan. Jawab. Yang pertama, mengenai memegang Al-Quran, yang dimaksud adalah mushaf Al-Quran. Ini masalah khilafiyah, disebabkan dalam memahami dalil, yakni ayat 79 surah Al-Waqiah, hubungannya dengan ayat 28 At-Taubah, dan juga sabda Nabi riwayat Al-Jamaah kecuali Bukhari dan Tirmizi. Ayat 79 dari surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kemudian ayat 28 surah Taubah, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuuna najas, hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Sabda Nabi riwayat golongan al-hadis al-jamaah kecuali Bukhari dan At-Tirmizi dari Huzaifah al-Yaman mengatakan, an Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslim la yanjus. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang Islam itu tidak najis. Memahami ayat dan hadis ini tidaklah sama. Sebagian mengartikan orang yang disucikan atau suci dari hadas sehingga memegang Al-Quran tidak harus wuduk. Sebagian lagi mengartikan bahawa tidaklah dapat membawa Al-Quran itu kecuali orang-orang yang suci dari dosa, dan ada yang menafsirkan bahawa tidaklah dapat membawa Al-Quran dari Lauh Mahfuz kecuali malaikat yang mulia. Melihat ayat 28 surah Taubah dan hadis riwayat Al-Jamaah dari Huzaifah bin Al-Yaman yang tadi, dalam memahami hubungannya dengan masalah yang kita bicarakan ialah bahawa tidak ada halangan orang Islam atau Muslim untuk membaca Al-Quran sekalipun tidak wuduk. Hanya diutamakan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan suci, terutama kalau membacanya. Kemudian yang berikutnya, yang B, mengenai larangan orang yang sedang haid dan nifas, diriwayatkan oleh Daruqutni dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqra'il haid walan nufasa minal Qur'an syai'an. Rawahu Daruqutni. Dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah si haid, orang yang sedang haid, dan si nufasa, orang yang sedang nifas, membaca sesuatu dari Al-Quran. Dari hadis dari Ad-Daruqutni. Hadis dari Ad-Daruqutni ini dinyatakan mungkar. Ada hadis lain yang isinya yang juga melarang orang yang junub dan haid membaca Al-Quran, yakni riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'il junub wal haid syai'an minal Qur'ani. Rawahu Abu Dawud, At-Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah orang yang sedang junub dan sedang haid membaca sesuatu dari Al-Quran. Hadis dari Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini menurut As-Suyuti dinilai hasan, tetapi dalam koleksi hadis hukum dinilai mungkar. Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Sebagian riwayat menyatakan bahawa Imam Malik membolehkan orang yang sedang haid membaca Al-Quran dan tak membolehkan orang yang sedang junub. Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad melarang orang yang sedang haid dan junub membaca Al-Quran sekalipun kurang dari satu ayat. Daud Al-Zahiri membolehkannya beralasan tidak ada hadis yang sahih yang melarangnya dan mengembalikannya kepada asal hukum ialah boleh. Demikian juga Al-Azra'i. Kami memilih sekalipun tidak ada dasar larangan yang kuat, untuk pendidikan akhlak yang lebih utama tidak kita lakukan kecuali dalam keadaan terpaksa. Demikianlah, semoga bermanfaat.